Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5. Jadi, di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang Kabinet Wilopo. Yang pertama, kami akan menjelaskan latar belakang Kabinet Wilopo. Latar belakang terbentuknya Kabinet Wilopo. Terbentuknya Kabinet Wilopo ini didasari dengan bubarnya Kabinet Sukiman sampai Suwiryo yang terjerat kasus MSA pada tanggal 1 Maret pada tahun 1952. Soekarno menunjuk Sidik Jojo Soekarto dari Partai PNI dan Prawoto Mankusasmito dari Partai Masyumi untuk menjadi formatur kabinet. Namun, keinginan Soekarno tidak dapat terpenuhi karena Sidik dan Prawoto tidak mendapat dukungan penuh dari parlemen. Pada tanggal 19 Maret tahun 1952, Soekarno akhirnya menunjuk Wilopo sebagai formatur kabinet yang baru. Itu adalah sedikit latar belakang dari Kabinet Wilopo. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian Kabinet Wilopo. Pengertian dari Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo adalah kabinet ketiga setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat yang diumumkan pada tanggal 1 April tahun 1952 dan memerintah pada masa bakti 3 April 1952 hingga 3 Juni tahun 1953. Kabinet Wilopo didemosionerkan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 99 tahun 1953 tertanggal 3 Juni tahun 1953. Kabinet ini termasuk Kabinet Second, yang artinya kabinet yang jajarannya diisi oleh para tokoh ahli di dalam bidangnya dan bukan merupakan representatif dari partai politik tertentu. Nah, selanjutnya saya bakal menjelaskan beberapa tokoh yang ada di Kabinet Wilopo. Yaitu yang pertama ada pimpinannya, ada Soekarno sebagai presiden dan dilanjut oleh Muhatta sebagai wakil presiden. Nah, selanjutnya ada 16 anggota dari Kabinet Wilopo. Yang pertama ada Wilopo, Perdana Menteri. Yang kedua yaitu Prawoto, Wakil Perdana Menteri. Yang ketiga yaitu ada Mohrom, Menteri Dalam Negeri. Yang keempat yaitu ada Sri Sultan, Menteri Pertahanan. Yang kelima yaitu Lukman Widyardinata sebagai Menteri Kehakiman. Yang keenam yaitu ada Arnold Mononutu sebagai Menteri Penerangan. Selanjutnya ada Sumitro sebagai Menteri Keuangan. Yang kedelapan ada Moh Sarjan sebagai Menteri Pertanian. Dilanjut yaitu yang ke-9 ada Sumanang sebagai Menteri Perdagangan. Yang 10 ada Juanda Kartawijaya sebagai Menteri Perhubungan. Yang 11 ada Suwarto sebagai Menteri Pekerja Umum. Yang ke-12 ada Iskandar Tejaksumana sebagai Menteri Perburuhan. Yang ke-13 ada Anwar Jokro Aminoto sebagai Menteri Sosial. Yang ke-14 ada Bahder Johan sebagai Menteri Pendidikan. Yang ke-15 ada Fakih Usman sebagai Menteri Agama. Yang ke-16 ada Zohanes Leimana sebagai Menteri Kesehatan. Itu adalah 18 dari pemimpin dan anggota Kabinet Wilopo. Setelah mengenal 18 tokoh, di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan tentang program kerja Kabinet Wilopo. Yang pertama yaitu sebagai organisasi negara. Tugasnya menyiapkan pelaksanaan pemilihan umum untuk Dewan Konstituante dan Dewan-Dewan daerah. Selanjutnya menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah. Dan yang terakhir menyederhanakan organisasi pemerintah pusat. Selanjutnya yaitu program Kabinet Wilopo yaitu ada luar negeri, mengisi politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan aktivitas yang sesuai dan kewajiban bangsa Indonesia dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan sesuai dengan kepentingan nasional menuju perdamaian dunia. Program kerja ketiga yaitu keamanan.
menjalankan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijaksanaan sebagai negara hukum dan menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara serta mengembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan. Itu adalah salah satu dari program Kabinet Wilopo. Yang terakhir yaitu ada program kemakmuran yang memajukan tingkat menghidup rakyat dengan meningkatkan produksi nasional, termasuk bahan makanan rakyat. Dan yang terakhir yaitu melanjutkan usaha perubahan agraria. Selanjutnya 2 program terakhir Kabinet Wilopo, yaitu ada perburuhan untuk memperlengkap perundang-undangan perburuhan untuk meninggikan derajat kaum buruh guna menjamin proses perekonomian nasional. Yang terakhir, program dari Kabinet Wilopo adalah pendidikan, mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaruan pendidikan dan pengajaran. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang Kabinet Wilopo, dari latar belakang Kabinet Wilopo, dari para tokoh, pengertian, dan program kerja. Cukup sekian dari kelompok saya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dan jelaskan mengenai Kabinet Wilopo. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Dan terakhir saya ingin mengenalkan anggota kelompok, yaitu yang pertama ada Anita, Indi, Kesha, saya Luna Maya, dan Nabila. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.